Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Markus pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6a. Tapi ada sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, kasih setiamu yang selalu terjadi melimpah atas setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Markus pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6a. Saya bacakan buat kita semua. Begini firman Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang saya khotbah rekaman ini di tanggal 4 Juli. Dan beberapa hari ini kita mendengar bagaimana begitu sibuknya media sosial, ada juga seperti Twitter, Facebook, atau ya segala sesuatu dimunculkan dengan mulai ada yang menggerogoti bahwa seakan-akan yang berhak itu menjadi pemimpin besar, yang berhak itu menjadi presiden, haruslah yang IPK-nya di atas 3,5. Sampai ada yang salah mengatakan istilah cum laude atau summa cum laude. Ya, seakan-akan kalau tidak pintar secara intelektual, tidak pantas, tidak layak. Lalu ada yang mengatakan, bagaimana dia nilainya pas-pasan? Ya begitulah hasilnya. Jadi presiden kok kesarjanaannya pas-pasan. Mengerdilkan, mengecilkan, dan menganggap orang lain tidak mampu memandang orang lain sebelah mata. Dan seakan-akan merasa dirinya lah yang pantas, dirinya lah yang layak memiliki jabatan, memiliki posisi itu. Sedih memang melihat suasana itu. Sedih memang melihat situasi itu. Dan itu keluar dari orang yang dikatakan berpendidikan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu justru diungkapkan oleh orang yang merasa atau orang yang mengecam pendidikan begitu hebatnya. Tapi pantaskah terungkapkan? Pantaskah terucap hal seperti itu? Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata Tuhan Yesus juga mengalami hal itu. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga itu? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Sekali lagi, bukankah ia ini tukang kayu? Ya mungkin sahabat kita yang dicecar itu, saudara kita yang dicecar itu juga tadinya tukang kayu juga gitu ya, tukang mebel juga begitu.
Lalu dia tidak dianggap dan tidak pantas. Seakan-akan yang bisa itu anak konglomerat, anak orang hebat, punya harta banyak, dan IPK harus 4,5 barangkali ya. Itu saking hiperbolanya itu. Apakah harus IPK-nya 4,0? Haruskah seperti itu? Ya, saudaraku dalam Tuhan, jangan nilai buku dari bungkusnya, jangan nilai buku dari sampulnya. Don't just look dari cover. Sebab memang kita bisa berada di dalam situasi yang salah, kita bisa terjebak di dalam hal menghakimi di dalam kehidupan kita, kalau hanya melihat sesuatu yang terlihat oleh mata kita. Dan sekali lagi, Yesus mengalami. Tapi itulah luar biasanya Yesusmu. Tapi itulah luar biasanya Yesus Tuhan kita itu. Bahwa penolakan, bahwa tidak dianggap itu, bahwa tidak diperhitungkan itu, cacian itu, penghakiman itu, tidak membuatnya berhenti untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Meskipun asalnya, bukan bicara tempat dia lahir ya, asalnya menolaknya dan tidak menganggapnya. Aku juga sih nggak tahu juga kalau aku khotbah di kampungku di BDB di Siantar, orang percaya nggak ya? Orang mendengarkan firman Tuhan yang kuberitakan nggak ya? Atau orang bilang, ah si Novel, tahu lah kita siapa si Novel gitu ya. Jangan buka-buka kartu ya. Ya, tidak dianggap, dikucilkan, tidak diperhitungkan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mengangkat tema begitu indah. Tetaplah memberitakan kebenaran itu. Tetaplah memberitakan firman Tuhan itu. Itu menjadi alasan kita untuk selalu memberitakan firman Tuhan yang tidak dibatasi oleh penilaian orang lain, penilaian sekitarmu di dalam kehidupan. Ini hal yang luar biasa sekali. Apalagi kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu pernah ditolak di dalam keberadaannya. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan bahwa dia pernah diusir, bahwa dia pernah dibuang, bahwa dia pernah diejek dan tidak dianggap. Lihatlah Lukas 4 ayat 29. Dikatakan mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Saudaraku, pergumulan itu, diancam itu, diusir itu, pernah dialaminya di tempat yang sama seperti apa yang terjadi di dalam khotbah kita pada saat ini. Diusir, disuruh pergi. Tapi begitulah luar biasanya kasih Yesusmu, kasih Yesus kita, Tuhan kita itu kepada orang-orang di Nazaret, kepada kita saat ini. Meskipun dia ditolak, meskipun dia tidak dianggap, masih saja juga dia datang ke sana. Masih juga Yesus itu peduli. Dia tidak mau orang hanyut, larut di dalam keberdosaannya. Walaupun lagi-lagi Yesus Tuhan itu ditolak dan tidak menghentikan gerakannya untuk
memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu hal yang kedua, bahwa kasihnya begitu luar biasa. Penolakan itu, pengusiran itu tidak membuatnya patah semangat. Tapi firman Tuhan harus diberitakan. Saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia tetap mengajar, Yesus tetap memberitakan firman Tuhan, dan membuat orang-orang takjub yang mendengar firman Tuhan begitu luar biasa, mengagumi apa yang dikatakan, apa yang difirmankannya. Tapi ternyata kekaguman itu, tapi ternyata ketakjuban itu diberhentikan atau berhenti hanya ketika mereka bicara sesuatu yang primordial, bicara tentang sesuatu garis keturunan, bicara tentang sesuatu apa yang kelihatan. Tidakkah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ia ini tukang kayu? Itu kalau bahasa di kampung. Masih pernah juga kita mendengar itu ya. Hutan dadu isu bapakmu. Kenalnya aku siapa bapakmu, gak usah kau banyak ceritamu di situ. Atau sesama Batak, orang Batak bapak-bapak suka bilang, gak usah sok jago lah kau. Isok-isokmu pe galan do, sigaretmu pe galan do, katanya gitu ya. Sigaretmu pe unyan dokah do, undok katanya. Mengecilkan, mengerdilkan dengan apa yang dimilikinya. Atau mungkin juga itu suka terjadi dalam kehidupan kita ketika orang yang mungkin secara strata di bawah kita, secara pendidikan mungkin di bawah kita, atau mungkin bicara umur, danak do peho, kau masih anak kecil, gak usah lah terlalu banyak ngomongmu, apa tahumu. Mengalami hal seperti ini. Dan orang mulai menggerogoti bicara tentang keturunan. Makanya pantaslah ada orang yang tidak mau menyebut nama bapaknya, yang tidak mau menyebut siapa bapaknya, dan dia menggabungkan opungnya karena opungnya baik, atau bapaknya menurutnya tidak baik, lalu bapaknya dia tidak pernah bawakan ke dalam khotbahnya, opungnya dia selalu bawa, sehingga orang bertanya, lo kok opungmu aja, kemana bapakmu? Mungkin hal ini sebab orang sudah mulai mencoba untuk menggerogoti garis keturunan itu. Apalagi saya sendiri, gak ada pendeta satupun dari keturunan. Tapi sekali lagi, meskipun itu terjadi dalam kehidupanmu, meskipun hal itu ada di dalam kehidupanmu, orang mulai menggerogoti siapa bapakmu, siapa orang tuamu, siapa saudaramu. Firman Tuhan haruslah dinyatakan. Tidakkah firman Tuhan itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita? Tidakkah firman Tuhan mengajar kita untuk memberitakan firman Tuhan kemanapun kita pergi sampai ke ujung bumi? Dan pribadi yang mengimani kebenaran firman Tuhan, Kristen sejati, pekerjaanmu, karyamu haruslah memberitakan firman Tuhan itu. Dimanapun engkau berada, apapun yang menjadi profesimu, apapun yang menjadi kehidupan yang dihadirkan Tuhan dalam hidup, mereka hanya dimentahkan oleh persoalan garis keturunan. Coba bayangkan, kalau sempatlah hal yang kecil justru itu mematahkan kita untuk dekat kepada Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penilaianmu bisa salah kepada seseorang. Penilaianmu tentang tampilan seseorang bisa saja salah. Lihatlah beberapa YouTube, beberapa kisah orang dengan penampilan sederhana mau membeli mobil bagus, mau membeli motor bagus, lalu tidak dianggap, padahal ternyata dia konglomerat.
Lihatlah banyak sekali YouTube yang memunculkan sosok yang kaya dalam hal materi, lalu dia menyamar menjadi seorang yang susah kelihatan dan tidak enak dipandang mata menurut orang. Sebab apa? Sebab sering sekali kita hanya melihat apa yang kelihatan itu. Padahal Tuhan Yesus mengajar kita, Tuhan tidak melihat penampilanmu, Tuhan tidak melihat yang melekat di dalam dirimu, tapi Tuhan lihat hatimu. Maka saudaraku, jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan matamu untuk melihat sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita, tapi pakailah kacamata Tuhan. Pakailah iman yang bersumber dari Tuhan. Sama seperti kita memandang COVID-19 ini. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan matamu, tapi andalkanlah iman percayamu. Ketika mata kita hanya memandang sakit penyakit, hanya memandang kematian, hanya memandang COVID, virus ini, engkau akan terhempas, engkau akan gagal. Tapi ketika kita memandangnya dari kacamata iman kita, ketika kita memandangnya dari sudut pandang Tuhan, maka engkau akan dikuatkan, maka kita akan dikuatkan, maka semangat itu akan tetap bernyala-nyala, dan kita berdiri tegak menjalani hari-hari kehidupan kita bersama dengan kuat kuasa Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan, lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Bapa, Ina, dan kita semua, apakah harus itu menjadi bagian dari kita juga saat ini? Atau mungkin Anda melihat calon parumainmu, calon helamu, atau calon pacarmu, hanya melihat dari penampilannya saja, hanya melihat yang melekat dalam tubuhnya saja. Jangan lupa, pencopet pun rata-rata berdasinya. Tentu gak berjubah dia ya. Rata-rata tapi necis kok. Rata-rata pakaian yang hebat, pakaian menarik, outfitnya begitu luar biasa. Jangan sampai engkau tergoda dengan hal ini. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ya, seperti itulah. Dan itu adalah sesuatu yang tidak terbantahkan. Nabi itu ternyata tidak dihormati di mana-mana, tidak dihormati di tempat asalnya, di tempat luar dia dihormati dan didengarkan. Artinya apa? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau ajarkan untuk setiap kita bahwa kehidupan kita harus moving, harus bergerak. Keluarlah dari tempatmu, keluarlah dari lingkunganmu. Jangan duduk saja, jangan bersantai-santai saja, bergeraklah. Nyatakanlah kebenaran firman Tuhan itu, ekaleo, eklesia itu. Keluarlah dan beritakan kebenaran firman Tuhan itu. Biarlah Tuhan pakai orang lain juga untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan di tempat asalmu, sehingga pergerakan kebenaran firman Tuhan itu bisa menjangkau setiap orang tanpa terkecuali di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu firman Tuhan mengatakan, Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Lalu dikatakan ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Bayangkan, Tuhan Yesus heran karena mereka tidak percaya. Padahal kita tahu Tuhan Yesus itu Maha Kuasa dan tahu siapa yang dijumpai. Tapi begitulah keheranan Tuhan Yesus itu. Seakan-akan Tuhan Yesus tidak menyangka bahwa dia akan diperlakukan seperti ini. Padahal kita tahu Yesus itu Maha tahu. Tapi itu ingin menggambarkan begitu parahnya penolakan itu. Itu ingin menggambarkan penilaian mereka yang begitu negatif, yang terlalu kerdil untuk kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Sampai-sampai dikatakan Yesus heran mereka tidak percaya. Ya,
Mungkin itu juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Kalau anggota keluarga kita yang menasehati, kita tidak dengar. Kalau orang lain yang menasehati, kita tidak dengar. Atau itu biasa di pemuda ya. Kalau pacarnya yang bilang, dia percaya. Atau kalau orang lain yang bilang, dia percaya. Tapi papanya, mamanya yang bilang, atau adiknya, atau kakaknya yang bilang, atau abangnya yang bilang, gak pernah percaya dia. Tapi kalau temannya orang lain yang bilang, langsung percaya dia gitu ya. Sama dengan kita ya. Suka juga kita bilang seperti itu. Selalu kita khotbahkan, menurut Paulus. Dan kita dengar. Tapi ketika berbicara dengan apa yang dikatakan oleh pendetamu, kata pendeta Novel begini, apa yang gak dibilang itu. Tapi Paulus yang tidak dikenal, yang hanya tahu dari Alkitab, kita selalu mengagumkan. Tapi orang yang kita kenal, memberitakannya, lalu kita langsung membantahnya. Tapi saya percayalah, cuma Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, tidak ada yang seperti itu. Amin. Dikatakan tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Apa yang mau disampaikan dalam situasi ini? Tidak lain adalah firman Tuhan ingin mengatakan ternyata mujizat itu juga membutuhkan reaksi kita. Kalau hatimu menolak, kalau hatimu membantah, kalau hatimu nek akan kuasa Tuhan, itulah yang akan terjadi. Mujizat itu tidak akan nyata, tidak akan terjadi di dalam kehidupan. Tuhan juga butuh reaksimu, Tuhan juga butuh responmu. Tidak hanya menginginkan mujizat itu, tidak hanya menginginkan segala sesuatu terjadi melampaui akal pikiranmu, tapi Tuhan juga meminta imanmu, percayamu, reaksimu akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan juga butuh itu. Lalu apa yang berikut yang mau dinyatakan di sana? Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Firman Tuhan mengatakan, ketika hatimu lebih dikuasai oleh sesuatu yang negatif tentang kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan dialihkan. Maka firman Tuhan itu akan pergi menjangkau di luar dirimu dan lebih lagi melebihi penerimaan. Sebab memang firman Tuhan ingin diajarkan kepada kita bahwa tak selamanya firman Tuhan itu jatuh di tanah yang subur, tapi juga bisa di tanah yang kering dan berbatuan. Tapi sekali lagi seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetaplah beritakan kebenaran di dalam Tuhan itu. Lalu apa yang bisa kita petik dalam firman Tuhan pada saat ini? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah yang pertama yang bisa kita lihat tidak lain adalah bagaimanapun penolakan akan dirimu tentang kebenaran firman Tuhan itu, tetaplah beritakan. Baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman Tuhan itu. Diterima atau tidak diterima, beritakanlah firman Tuhan itu. Beritakanlah kebenaran itu. Lalu apa yang kedua? Jangan beritakan hanya sesuatu yang baik, tapi beritakanlah sesuatu yang benar. Sebab yang benar itu pasti baik, tapi yang baik itu belum tentu benar. Jangan kita sampai terlarut seperti apa yang dikatakan oleh Paulus itu, bahwa nanti ada saatnya orang hanya mendengarkan khotbah, orang hanya mengundang pemberita-pemberita firman Tuhan yang mengenakan telinganya. Kalau menguliti, kalau bicara tentang dosanya, dia tidak mau undang, dia tidak mau panggil. Akan ada berada di dalam situasi itu. Tapi sekali lagi Tuhan katakan, beritakanlah kebenaran firman Tuhan itu. Lalu apa yang ketiga yang mau dinyatakan dalam situasi ini? Ulang si tonggor jumbak. Jangan hanya melihat seseorang dari tampilannya. Jangan hanya melihat orang dari garis keturunannya. Lihatlah dia seutuhnya. Terimalah dia seutuhnya sebagaimana dia ada. Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Dan jangan sampai pikiran negatifmu menguasai kehidupanmu, sehingga firman Tuhan itu tertolak di dalam dirimu, sehingga engkau mematikan suara Roh Kudus dalam kehidupanmu. Lalu apa yang terakhir yang dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini? Ditolak, tertolak, jangan buatmu sedih. Ingatlah, Ronaldo juga pernah mau diaborsi. Cristiano Ronaldo pernah mau digugurkan ketika dia di dalam kandungan. Tapi lihatlah dia sekarang. Dia sangat berani di tengah-tengah keluarganya. Dia besar di negaranya dan juga sampai mendunia. Artinya apa?
Kalaupun Anda pernah ditolak siapapun, ditolak oleh apapun, karya Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tapi ketika engkau berani keluar, ketika engkau berani tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan itu, Tuhan akan memberkatimu. Dan bahkan engkau jauh lebih besar dari apa yang kau pikirkan, dari orang-orang yang pernah pikirkan tentang. Maka teruslah beritakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami, dan kami tetap memberitakan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, kemanapun Tuhan utus setiap kami. Sehingga penolakan bukan berarti berhenti, sehingga penolakan bukan berarti kami berdiam, tapi penolakan justru memberi kekuatan bagi kami untuk melangkah lagi ke tempat lain, menyatakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kalaupun kami merasa ditolak, tapi kami teramat percaya Tuhan memberkati dan menerima kami seutuhnya di dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam kasih-Mu menyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.